Nih kan. Nah, lemon kan lama, tapi lebih penting ini seperti ini ya. Nah mungkin sobat saya langsung aja kayak gini. Nah, ini ada cara setting. Halo, selamat datang kembali di Sobat Tutorial ID. Di sini kita akan men-setting device kita sebelum on bit. Nah, setting ini sangat penting sekali ya. Ini 3 settingan yang sangat penting. Saya akan bahas aplikasi SofiFood Driver dan GPS-nya ya. Dan terakhir ini yang amat penting sekali nih. Ini yang luput dari driver pemula dan driver baru ya. Nah, di sini saya intermezzo dulu ya. Jadi ini khusus untuk driver pemula yang driver baru ya. Dan saya akan jawab pertanyaan sebelumnya. Bang, settingan itu penting nggak? Kalau menurut saya sebagai driver yang sudah berpengalaman, settingan itu penting ya. Jadi di sini anggaplah sobat memiliki 2 device ya. Satu untuk kerja, satu untuk pribadi. Nah, agar settingan ini maksimal, lebih baik device-nya dipisahkan. Device pribadi sama device kerja. Kalau digabungin device pribadi, device kerja untuk ngojol, narik, SofiFood dan segala macam, Maxim dan lain-lainnya itu akan kacau ya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya tentang device itu bagusnya pakai device yang mana, beli merek yang mana untuk ngojol ya. Itu sangat penting sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke setelan aplikasinya. Ini posisi sobat baru narik, baru jadi driver baru, atau mau yang lagi mendaftar ya, yang belum ACC ya. Nah, ini kita perlu setting dulu yang namanya aplikasi driver ya. Nah, ini basic dasar sekali nih, tapi banyak driver baru men-skip setting ini, langsung unbit aja. Nah, yang pertama itu notifikasi jangan ada yang dilewatkan ya. Nih, hidupkan semua notifikasi ya. Nah, ini saya hidupkan ya. Itu hidupkan semua ya. Nah, selanjutnya izin ini semuanya diaktifkan ya, dan foto dan video itu selalu tanya, jangan ada izin yang tidak diaktifkan agar aplikasi sobat itu lancar. Nah, berikut penggunaan baterai aplikasi ya. Nah, ini pastikan centang izin penggunaan latar belakang ya, agar si aplikasi itu optimal ya, jadi nggak di kill oleh sistem yang ada di device sobat. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nah, buka aplikasi, buka link yang didukung, ini wajib diaktifkan. Biasanya ini belum aktif ya. Ini satu aja nih, link verifikasi 1, tambahkan link, nanti akan muncul link berikutnya. Nah, gunanya apa bang link yang seperti ini bang? Biasanya ini link-link notifikasi atau yang ada di aplikasi SofiFood Driver itu masuk ke aplikasi kita itu notifikasi ya. Semua fitur yang ada di situ ada di sana, dan nanti saya akan kasih tahu di mana nanti fungsi ini benar-benar baik berjalan ya. Nanti ada di pengaturan aplikasi SofiFood Driver ya, seperti itu ya. Nah, kelola jika aplikasi tidak digunakan. Nah, ini jangan dicentang seperti ini ya. Hapus izin dan file sementara, hentikan notifikasi dan arsipkan aplikasi. Itu dampaknya nanti kalau kita centang ini, jika kita tidak membuka aplikasi SofiFood Driver ini ya, saat kita lagi nunggu orderan, kita main WA dan segala macam, itu notifikasi dimatikan, file sementara dihentikan, notifikasi dan aplikasi dimatikan ya, dan diarsipkan sementara. Tapi sebenarnya ya, yang dari aplikasi SofiFood Driver ini sudah mengantisipasi yang namanya bawaan sistem ini. Nah, tapi ada baiknya kita nonaktifkan aja. Nah, nanti bentrok dia, jadi error HP kita, sistem kita di HP-nya. Jadi itu dimatikan saja, dan ini nanti akan berbeda setelannya di aplikasi map ya. Ini akan beda ya. Ini izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain ya. Nah, seperti ini. Ini wajib dicentang ya. Jadi akan ada notifikasi di sini nanti. Seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, sobat jangan lupa selalu update versi terbarunya SofiFood Driver ya di Play Store ya. Jangan bawaan aplikasi store yang ada di device sobat, kayaknya MI Store
Ya contohnya seperti itulah aplikasi bawaan. Kita harus update di Play Store karena itu universal ya. Nah, berhenti sampai di situ, sobat harus setting yang namanya baterai ya. Nah, kita masuk di settingan. Nah, baterai. Nah di sini dia. Sobat pilih pengoptimalan siaga aplikasi. Ini khusus settingan yang ada di HP Xiaomi ya. HP saya HP Xiaomi Poco C71 ya. Ini dulu saya beli sekitar 1.300.000. Sekarang harganya itu hampir 2 juta ya. Karena saya udah incar HP ini dan harganya sudah mulai naik sekarang ya. Mungkin karena harga RAM ya. Mungkin termasuk ya seperti itu. Nah, kita ambil yang namanya SofiFood Driver ya, seperti ini. Nah, sobat bisa tiru settingan saya ini ya. Aplikasi yang dioptimalkan itu aplikasi yang dioptimalkan. Nah, ini jangan dicentang. Pengoptimalan aplikasi bangun saat siaga tanpa pengoptimalan. Pengoptimalan aplikasi saat tidur siaga tanpa pengoptimalan. Data jaringan siaga tanpa optimalan dan GPS mode standby tanpa pengoptimalan ya. Ini sebenarnya dipilih ini aja nggak apa-apa sih nih. Aktifkan pengoptimalan. Nah, ini dimatikan aja ya agar aplikasi kita lebih lancar lagi. Nah, kita selanjutnya tutup aplikasi setelah kunci layar ya. Nah, ini karena device saya emang untuk narik ya, jadi saya akan tutup semuanya ya. Jangan tutup ya, seperti itu ya. Nah, ini tutup. Nah, seharusnya ini semuanya jangan, ini tutup nih semuanya ini ya. Tutup ya. Gmaps pun ditutup bang. Iya tutup. Ini karena saya ada tutorial lain, jadi saya jangan tutup semua ya, yang tertentunya aja ya. Tapi kalau sobat itu pakainya khusus narik, ini drivernya aja jangan ditutup ya. Nah, seperti itu ya. Nah, peluncuran otomatis dia ada dua di sini, peluncuran otomatis aplikasi, peluncuran otomatis ke sekunder aplikasi. Ini setelahnya seperti ini ya, jangan izinkan semua tuh, saya jangan izinkan semua ya, kecuali driver ya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ini ya, sekunder ya. Nah, tidak mengizinkan peluncuran sekunder aplikasi akan membantu menghemat daya baterai dan memori, tapi akan mempengaruhi fungsional dari aplikasi terkait ya. Ini cuman ini aja nih saya aktifkan ya, izinkan driver ya. Nah, kesimpulannya dari kita melakukan pengolahan peluncuran otomatis ini agar si aplikasi SofiFood Driver ini lancar ya, tidak terjadi kendala saat kita memakai aplikasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga nih pengguna Xiaomi perhatikan ini ya, kadang dia sistemnya aplikasi yang bertanda intensif hanya ditampilkan sebagai aktivitas yang lebih sering aktif dalam mode siaga. Nah, ini sering diperhatikan pengguna Xiaomi ya. Nah, kita lanjut lagi ke aplikasinya. Ini kita buka aplikasinya, lalu kita pilih pengaturan. Nah, kita cek lagi petunjuk arah, kita bisa pakai Google Maps ya atau Waze ya. Dan kita aktifkan ya, ada yang kita aktifkan pengaturan sistem itu di pastikan lagi ini tampilan di atas aplikasi lain, akses kamera, lalu notifikasi. Ini pintasan aplikasi, pastikan aplikasi SofiFood Driver Anda tetap aktif setiap saat agar notifikasi tetap muncul ya. Ini tambahan lagi ya, memang ya, karena pintasan aplikasi ini terjadi karena kita setelan HP-nya itu berbeda ya. Tadi si aplikasi SofiFood Driver ini lebih memunculkan ini ngepres di sistem kita agar tidak bentrok ya, seperti itu ya. Nah, sobat sudah setel semuanya, itu yang mengambang seperti ini ya. Sobat sudah setel semuanya, ini wajib bagi sobat yang baru narik itu informasi ya, dan bersihkan cache-nya ini ya, dan lalu sobat ketuk yang di sini ya. Nah, yakin untuk unggah log, kami hanya mengunggah informasi yang berhubungan dengan aplikasi, tidak ada data pribadi yang diunggah. Ini kita mengunggah seluruh aplikasi SofiFood Driver kita, data-data SofiFood Driver kita, semuanya rekaman data yang ada di HP kita ini ya. Jadi akan ke detect oleh sistem Shopee. Ini IP-nya apa, pakai jaringannya apa,
Shopee Food Driver versi berapa dan yang lain-lain. Hanya ID driver aja yang muncul di sana ya. Kalau tentang data diri, KTP, KK dan segala macam yang ada informasi di sini, ini informasi ya. Ini selain itu nggak akan dikirim ke sistem. Ya apa gunanya juga di sistem ya. Bang, ini gunanya apa bang? Jadi kalau seandainya Shopee Food Driver sobat ada bugnya, dia akan ada minor update sendiri ya. Dia akan update sendiri aplikasinya otomatis ya. Dan mencegah akun sobat yang tiba-tiba gagunya itu bisa berhari-hari. Ini bisa lakukan seperti ini. Ini cara lainnya. Cara-cara yang lain juga ada sih sebenarnya. Dihapus lagi aplikasinya, di uninstall, install ulang itu sebenarnya ya, tapi ini bisa dipakai. Tapi lebih penting ini sih data kita yang berhubungan aplikasi ini ya, itu data-data sistem lah gitu, sistematis yang ada di aplikasi Shopee Food Driver. Nah itu aja ya, ini penting ya seperti ini ya. Nah mungkin sobat pas pertama kali ada angka gitu ya kan, kencang di sini angka, kalau saya langsung aja kayak gini. Nah ini ada cara settingnya sobat, tetap lanjut ya tontonnya. Nah seperti ini. Nah, kita sudah selesai mengsetel aplikasi Shopee Food Driver. Selanjutnya kita setel yang bagian maps-nya. Nah, sobat, seperti biasa, ini ada perbedaan ya, perbedaan dari info aplikasi dan setelan aplikasi dasarnya. Nah, nih, notifikasi saya nonaktifkan. Bang, kenapa di nonaktifkan, Bang? Karena saya targetnya di sini biar aplikasi Shopee Food Driver-nya lancar, tidak terbebani oleh Gmaps. Ini bagi yang HP-nya tuh ya HP rata-rata 1 jutaan lah ya, 1 jutaan atau HP yang jadul. Ini setting ini sangat berguna sekali karena kita nggak perlu mewah-mewah HP kita untuk narik ya. Kita nanti di video selanjutnya saya akan bahas itu ya. Kita pilih HP-nya yang seperti apa, yang HP tergacor untuk Shopee Food Driver ini untuk narik kita. Jadi mindsetnya gini, bukan HP mahal yang perlu kita beli ya, karena saya pernah debat sih, katanya device ini nggak penting-penting amat lah katanya. Jadi seperti itu ya kan, saya pernah bilang itu kan ke teman saya yang mau beli device gitu ya kan, saya sarankan yang ini nih katanya. Nah yang nggak ngaruh kok katanya, HP nggak ngaruh, kayak gacor nggak ngaruh. Jadi waktu itu ya saya bilang lah sama suhu tersebut ya, hampir berantem lah gitu ya kan, hampir yang bacaka lah kata orang Padang kan. Nah abang saya ada HP G2 Prime, abang narik pakai HP ini, saya narik pakai HP ini aja dah, kita adu akun kita bang, bagaimana? Nah langsung dia nggak mau. Saya nggak mau dong, masa saya pakai HP yang kayak gini gitu ya, lemon ini segala macam, susah buka aplikasi lah katanya. Nggak ngaruh bang katanya, itu ngaruh kan. Nah dia seketika diam gitu ya kan, driver sepuh lah gitu ya kan, ya debat lah gitu. Saya sangat menghargai pendapatnya, tapi di sini saya bahas device, bukan masalah orderan yang masuk ke ke akun kita ya, itu kan beda cerita ya kan. Dia diadu sama HP ini, dia nggak mau gitu ya kan. Nah terima kasih yang dengerin ya. Nah nanti saya bahas di next video ya. Nah lokasi izinkan, itu cuman lokasi aja, yang lain nggak usah diizinkan. Lalu penggunaan data seluruh penyimpanan, ini sering dihapus cacenya ya, maps ini kadang tertumpuk cacenya ya, ya itu sering dihapus ya. Waktu penggunaan berangkat, penggunaan baterai aplikasi itu izinkan penggunaan latar belakang ya, ini tetap diizinkan agar kita membukanya itu tidak lama ya. Ini bagi yang driver pemula nih ya. Default yang diizinkan link ini nggak usah ya, nggak penting ya. Nah ini perbedaannya, kalau aplikasi jika tidak digunakan, hapus izin file sementara, hentikan notifikasi dan arsipkan. Ini bagi sobat tutorial ID yang masih pemula, ini nggak apa-apa dihidupkan ya, kita nggak penting ya. Ini bagi pemula loh, saya nggak bahas yang susu yang ngandelin map, apalagi yang udah jago bisa tahu daerahnya, nggak usah maps, itu nggak usah aja aktifkan, nggak pakai GPS, nggak pakai Gmap, nggak apa-apa, nggak usah ya. Kita akan lebih lancar lagi aplikasi Shopee Food Driver-nya.
seperti itu ya. Dan versi Google Map ini nggak usah diupdate ya, lebih baik nggak usah diupdate. Saya pernah share tentang aplikasi ShopeeFood lagi Gmaps itu pakai versi ini aja, nggak usah diupdate karena nggak penting-penting amat. Cuman kalau dia makin diupdate makin beratin device kita ya. Nah itu ya. Nah tidak berhenti di situ aja. Ini setelan untuk aplikasi Gmaps-nya ya. Nah nanti ada setelannya seperti ini ya. Ini data Anda di Maps ya. Data Anda di Maps ya. Bagi yang basicnya dari Maxim atau yang ada orderan bawa penumpang atau ride hailing, ini akan sangat berbeda ya setelannya ya. Kita itu bawa food ya sama paket yang nggak ada bawa penumpang, jadi history itu nggak perlu disimpan di Gmaps kita ya, nggak perlu ya. Nah ini perbedaannya sobat yang dari basicnya dari Maxim, InDriver atau Gojek, Grab itu udah paham lah ya. Jadi nggak perlu lagi ya. Nah saya sudah setel yang di sini, saya akan ambil akun yang belum di setel ya. Nah ini akun yang belum di setel, saya akan contohkan data Anda di Maps ya. Apa aja yang perlu kita lakukan? Nah di sini ya. Nah ini udah sama ya. Nah ini kontrol aktivitas itu dimatikan ya, dinonaktifkan ya. Nah ini sudah saya nonaktifkan ya. Ini aktifkan animasi untuk memilih opsi hapus otomatis ya. Ini karena sudah dimatikan, ini nggak berlaku ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini dinonaktifkan bang untuk food dan paket bang. Nah nanti ya. Nah ini juga dinonaktifkan ya. Ini sebenarnya dinonaktifkan ya. Seperti itu ya. Ini nonaktifkan. Nah ini sobat perlu nonaktifkan ya. Ini kita nggak perlu ini ya. Nah itu dinonaktifkan. Nonaktifkan aja seperti itu ya. Dan data yang kemarin tuh biarkan aja ya. Itu dinonaktifkan. Personalisasi iklan ini dinonaktifkan. Nah ini dinonaktifkan ya. Siapa juga yang mau iklan ya. Nah ini kan aktif ya. Nah ini dinonaktifkan ya. Nah tuh seperti itu ya, nonaktifkan. Nah ya selanjutnya ini story YouTube juga dinonaktifkan ya. Bagi yang nonton YouTube ya dinonaktifkan. Nah seperti itu. Unggah area tempat Anda menggunakan Google, ini juga dinonaktifkan juga ya. Nah nonaktifkan, ini juga dinonaktifkan ya. Nah seperti itu ya sobat, ini kita nonaktifkan. Emang sobat mau dapat iklan gitu? Enggak kan? Nah itu aja ya yang di Google Map. Ya kenapa dinonaktifkan bang? Jadi bagi sobat ini Google Maps ini GPS-nya ini agar GPS-nya itu lancar ya, tadi tidak terbebani. Dan di YouTube itu kenapa dinonaktifkan bang? Karena di YouTube itu kalau kita Gmaps-nya buka, ini membebani Gmaps kita ya, itu perlu dinonaktifkan ya. Tapi ada cara gampangnya, sobat nggak perlu lakukan seperti itu. Jadi sobat lakukan aja seperti ini, aktifkan mode samaran. Nah saat ngebit aktifkan mode samaran. Ini cara cepatnya aja. Kenapa lu jelasin kayak gitu bang ya, siapa tahu ya kan. Nah mau setel juga kan seperti saya ya. Nah ini ya aktifkan mode samaran ketika ngebit. Nah itu aja yang di aplikasi Gmaps ya. Nah selanjutnya itu di setelan pengembang ya. Di setelan pengembang ini bagi sobat yang belum aktifkan setelan pengembang ini, sobat bisa cari sistem. Lalu sobat cek lagi ya opsi developer ya begini ya. Nah ini yang bagi yang udah ngaktifin opsi pengembangnya ya. Nah ini bagi yang belum aktifkan opsi pengembangnya, sobat bisa ambil seperti ini ya, nomor build ini ya. Nah karena saya sudah menjadi opsi developer sudah terbuka, sobat lanjut lagi ke sistem ya. Habis buka sistem, sobat cek lagi ya. Nah opsi developer. Nah ini ada beberapa setelan penting, itu ada GPS, ada cache aplikasi, ada settingan jaringan juga ada di sini ya. Nah saya akan breakdown ya. Nah ini sobat scroll lagi ke bawah ya.
Nah, nanti akan sobat ketemu yang namanya, kita scroll dulu ya, satu aja. Nah, pencatatan log buffer ini, jika sobat RAM-nya itu 4 GB, sobat bisa aktifkan yang 1 M ini ya. Nah, ya, kalau 4 GB 1 M ya. Jika 2 GB 3 GB, aktifkan yang 64K aja. Nah, tapi kalau up to 4 GB, itu aktifkan yang 1 M ya. Ini pencatatan log yang tadi ya, pencatatan log yang tadi yang kita kirim ini akan muncul di sini ya kan. Nanti akan kita kirim data-datanya yang lengkap gitu. Ini saya nonaktifkan karena saya tutorial yang lain ya. Nah, saran saya itu diaktifkan. Ini sobat bisa bereksperimen sih mana enaknya aja ya. Boleh, tapi saya sarankan itu jangan nonaktif, setidaknya yang paling kecil 64K. Jadi aplikasi itu akan log sistem datanya itu agar buffernya itu lebih lancar lagi, lebih cepat lagi ya, buffer pada aplikasinya ya. Itu bisa 1 M kalau 4 GB ya. Nah, ini opsi jaringan ya sobat. Apabila menggunakan WiFi ya, saya WiFi menggunakan WiFi mungkin HP-nya 2 dan menggunakan WiFi ini dimatikan aja ya, memperlambat konsumsi daya baterai dan meningkatkan performa jaringan jika menggunakan WiFi. Nah, tapi kalau lagi pakai WiFi itu lagi nggak pakai WiFi ini diaktifkan. Ini meningkatkan konektivitas jaringan kita aja sih sebenarnya ya. Nah, selanjutnya sobat bisa langsung ke bawah. Nah, ini yang penting nih. Nah, ini mungkin tadi log buffernya itu cepat ya kan. Kalau sobat yang pertama kali mungkin cepat itu ada hitungannya kan 100% gitu ya. Langsung aja ini setelahnya. Skala animasi jendela itu animasi 0,5x ya. Nah, yang selanjutnya skala animasi transisi itu mati ya. Nah, ini penting ya. Ini juga mati ya. Bang, kenapa skala animasi jendela itu 0,5x? Kalau kita bikin ini jendela animasi mati itu akan ngebug nanti ya kan. Nanti kita lagi pas mindahin itu ngebug ya. Pas kita mindahin ini ke sini gitu ya kan. Nah, gini kan cepat ya. Nah, ini akan cepat ya. Kalau kita nggak kita setel seperti itu, dia akan lambat seperti ini ya. Nanti yang transisi ya. Nah, ini yang setelan awalnya seperti ini deh. Tuh. Setelan awal seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, lemot kan? Nah, lemot kan? Nah, lemot kan? Nah, ini lemot. Nah, tuh. Kalau kita bikin seperti ini, nah, dia akan kayak gini kan? Nah, lemot kan, lama kan? Nah, ini juga tips gacor dari saya ya. Nah, itu settingannya ya. Jadi lemot. Jadi sobat setel aja seperti ini, tiru aja ya. Nah, animasi ini mati ya, transisi ini mati ya. Dan selanjutnya kita scroll ke bawah, itu yang penting kita aktifkan adalah ini ya. Tampilkan ANR latar belakang. Tampilkan dialog aplikasi tidak merespons untuk aplikasi yang ada di latar belakang. Ini wajib bagi kita yang aktifkan yang latar belakangnya itu yang tadi ya. Di aplikasi kita kan aktif di latar belakang, ini wajib diaktifkan ya. ANR itu semacam aplikasi ya. Seperti itu ya yang ada di sistem aplikasi itu sendiri ya. Nah, itu diaktifkan aja. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ini aja deh, yang lain. Sebenarnya ini aplikasi pengembang ini banyak nih, tapi yang penting-pentingnya aja ya. Nah, ini dia. Acak simulasi semua konstelasi dan frekuensi GNSS terus-menerus. Jadi di sini GPS kita itu dipaksa ya. GNSS itu apa, Bang? Global Navigation Satellite System ya, itu kepanjangannya ya, itu GPS kita ya. Jadi GPS ini akan dipaksa terus. Kita sebagai driver online, driver ojek online, atau driver Shopee Food online, Maxim, Gojek, driver dan yang lain-lain, itu penting sekali dengan GPS ini, menjaga GPS kita tetap stabil ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Sobat bisa berkomentar di bawah jika sudah setel ini semua ya. Jadi pada intinya masalah orderan anyep, masalah orderan gacor itu nggak ada hubungannya. Orderan yang masuk ke HP kita ini nggak ada hubungannya ya.
Jadi nggak ada hubungannya ya. Oh, setelah ini langsung anyep, nggak ada hubungannya bang. Sistem ya sistem ya. Ini yang ini ya. Jadi nggak bisa diakali ya seperti itu ya. Tapi karena kita lemot, HP-nya lemot, device-nya lemot, dan banyak masalahnya, banyak trouble-nya, kita melakukan menjalankan orderan lebih lamban dari yang lain. Jadi kena penalti lah, kena itulah, kena inilah, itu yang membuat kita jadi akunnya anyep ya, karena terjadi masalah mekanik di device ini ya. Jadi kita saat menyelesaikan pesanan ternyata HP-nya lemot, HP-nya stuck, freeze ya kan, terjadi di HP ini. Nah itu contohnya aja ya, itu contoh simpelnya aja, contoh bodohnya aja yang saya kasih tahu ke sobat ya. Ya mau lemot ya udah coba deh. Tadi kalau ada yang nyinyir seperti itu, coba aja HP G Prime tuh gunakan ngebit sama HP yang harga 1 jutaan seperti ini, pakai ngebit A2 aja ya kan. Atau HP pribadi yang udah penuh sesak, pakai HP yang masih fresh. Coba ngebit sebulan mana yang lebih oke. Buktikan dengan data ya, buktikan dengan tindakan ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Terima kasih sobat yang sudah menonton sampai akhir. Ini tutorial khusus SofiFood Diver pemula ya. Jika suka dengan videonya tinggal klik like, jika suka dengan channelnya tinggal klik subscribe ya. Tadi di sini saya akan kasih tutorial update masalah SofiFood Diver ya. Nah, jika sobat udah sampai sini udah wajib subscribe ya. Terima kasih abangku yang sampai di sini ya. Nah, saya akhiri videonya, jika saya salah kata saya mohon maaf ya. Ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.